Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai sistem gerakan struktur organisasi Muhammadiyah dan Ortom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rabani Agustin, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 23306-21005 dari program studi akuntansi. Oke, di bagian pertama ini kita akan membahas definisi Muhammadiyah. Jadi, apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah organisasi Islam non-pemerintah terbesar di Indonesia, didirikan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini berfokus pada reformasi sosial dan pendidikan, mengedepankan ijtihad atau interpretasi individual terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan menolak taklid atau konformitas pada interpretasi tradisional. Muhammadiyah bertujuan menciptakan masyarakat Islam yang modern dan terdidik, serta aktif dalam dakwah dan tajdid atau pembaruan. Saat ini, Muhammadiyah memiliki sekitar 60 juta anggota dan berperan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan. Lanjut, di sini kita akan membahas struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, pimpinan pusat atau PP. Tingkat tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan. Anggotanya minimal berjumlah 13 orang dan mereka dipilih melalui muktamar. Kedua, pimpinan wilayah atau PWM. Bertugas memimpin di tingkat provinsi dengan minimal 11 orang anggota. Ketiga, pimpinan daerah atau PDM. Memimpin di tingkat kabupaten atau kota terdiri dari minimal 9 orang. Keempat, pimpinan cabang atau PCM. Memimpin organisasi di tingkat kecamatan dengan minimal 7 orang anggota. Kelima, pimpinan ranting atau PRM. Memimpin di tingkat desa atau kelurahan dengan minimal 5 orang anggota. Selain struktur ini, Muhammadiyah juga memiliki berbagai majelis dan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan program-program organisasi di semua tingkatan. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas apa itu organisasi otonom atau Ortom. Jadi, Ortom Muhammadiyah adalah badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, serta bertugas membina anggota di bidang tertentu. Struktur Ortom ini mirip dengan Muhammadiyah, yaitu terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat desa, dan membentukannya dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki fungsi khusus dan potensi nasional. Contoh dari Ortom Muhammadiyah meliputi: pertama, Aisyah, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Kedua, Pemuda Muhammadiyah untuk pengembangan generasi muda. Tiga, Nasyiatul Aisyah yang membina remaja perempuan. Keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM yang bergerak di kalangan pelajar. Kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM yang membina mahasiswa. Keenam, Tapak Suci yang berfokus pada seni bela diri. Ketujuh, Hizbul Wathon sebagai gerakan kepanduan. Ortom ini berfungsi sebagai bagian pendukung utama Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah dan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing. Lanjut ke sistem gerakan Muhammadiyah. Sistem gerakan Muhammadiyah berlandaskan pada persyarikatan yang terstruktur, mengatur amal usaha dan kegiatan di bawah otoritas pimpinan pusat. Ciri utama gerakan ini meliputi: 1. Gerakan Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berfokus pada penyebaran ajaran Islam. Kedua, dakwah. Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini dilakukan melalui berbagai amal usaha seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Ketiga, tajdid atau reformasi. Muhammadiyah berkomitmen untuk memperbaiki praktik keagamaan,
Ini termasuk menghilangkan kufarat atau keyakinan yang tidak berdasar dan bidah atau praktik yang tidak sesuai ajaran Islam, sehingga umat Islam bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pendekatan yang struktur, Muhammadiyah mampu menjawab berbagai tantangan zaman dan tetap konsisten dalam menjalankan misinya untuk memperbaiki masyarakat. Lanjut ke amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah atau AUM merupakan pihak pilar utama dalam misi dakwah Muhammadiyah, bertujuan untuk menegakkan agama Islam dan membangun masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. AUM mencakup berbagai bidang seperti: pertama, pendidikan, seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Kedua, kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Ketiga, sosial, seperti panti asuhan dan lembaga pelayanan sosial. Keempat, dakwah, kegiatan penyebaran ajaran Islam. 5. Kebencanaan, penanganan bencana melalui MDMC. Keenam, pemberdayaan masyarakat, program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AUM berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi anggota Muhammadiyah. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi Muhammadiyah di era modern. Seperti organisasi besar lainnya, Muhammadiyah tidak lepas dari berbagai tantangan yang datang, baik dari dalam maupun luar organisasi. Namun, di sisi lain, ada juga peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan kontribusi Muhammadiyah di masyarakat. Untuk tantangannya, pertama, globalisasi, memperkenalkan nilai dan budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai Islam. Kedua, teknologi informasi, yaitu perkembangan media sosial dan teknologi yang dapat mengubah pola dakwah dan interaksi. Ketiga, keragaman keagamaan, yaitu munculnya berbagai paham keagamaan yang menuntut Muhammadiyah untuk menegaskan identitasnya. Keempat, ekonomi dan keuangan, yaitu tantangan dalam mengelola sumber daya untuk mendukung program dakwah dan amal usaha. Untuk peluangnya, di sini ada: pertama, digitalisasi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan dakwah dan komunikasi. Kedua, pendidikan, yaitu mengembangkan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ketiga, dialog multikultural, yaitu berpartisipasi dalam dialog antar agama dan budaya untuk memperkuat posisi di masyarakat. Keempat, amal sosial, memperluas peran dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan gender. Dengan memanfaatkan peluang ini, Muhammadiyah dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam. Untuk kesimpulannya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Meskipun menghadapi tantangan seperti globalisasi, teknologi, dan keragaman keagamaan, Muhammadiyah juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan digitalisasi, memperkuat pendidikan, dan berpartisipasi dalam dialog multikultural. Dengan komitmen terhadap tajdid atau reformasi dan dakwah yang berkelanjutan, Muhammadiyah dapat terus berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Adaptasi terhadap perubahan zaman sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam menjadi kunci keberhasilan organisasi ini di masa depan. Oke, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.